يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada Al-Akhlaqu dengan judul Adabul Masyih, adab berjalan. Dan kita telah mengawali materi daripada Al-Akhlaqu dengan judul Adabul Masyih, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar supaya kita berjalan sesuai seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lanjutan daripada Adabul Masyih was Safari. Adabul Masyih was Safari, adab atau akhlak berjalan ataupun bepergian. Kita mengawali daripada Adabul Masyih was Safari dari yang pertama, yakni adab berjalan kaki. Bagaimana kita berakhlak ataupun beradab ketika berjalan kaki? Maka perhatikanlah. Yang pertama adalah lewatlah di jalan umum yang biasa dilewati orang. Jangan suka menerobos. Maka ketika kita berjalan kaki, maka kita harus berusaha untuk lewat di jalan yang biasa dilewati oleh banyak orang. Jangan kemudian ada inisiatif dari diri kita untuk suka menerobos ke tempat-tempat yang mungkin tempat tersebut membuat orang semakin curiga. Orang yang tidak curiga menjadi curiga, orang yang kemudian curiga semakin curiga. Kenapa? Karena jalan tersebut tidak biasa dilewati oleh orang. Ini ada berjalan kaki. Yang pertama. Yang kedua, berjalanlah secara wajar, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau kita terlalu cepat, seakan-akan kita itu tergesa-gesa. Terlalu lambat menunjukkan kita seakan-akan orang yang malas. Ini yang harus kita perhatikan. Maka tirulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu memiliki karakter ketika beliau berjalan. Yang pertama, tidak sombong. Yang kedua, penuh ketenangan, wibawa dan kerendahan hati. Yang ketiga, jalannya Rasulullah SAW cepat namun tidak tergesa-gesa. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan selain Rasulullah SAW. Matahari bersinar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah SAW. Seakan-akan bumi dilipat bagi beliau. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh jika berjalan bersama beliau. Dan beliau bukan berkarakter orang yang cuek terhadap orang. Ini Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memiliki karakter ketika berjalan tidak loyo dan bermalas-malasan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Nabi jika berjalan, beliau berjalan dengan energik
sehingga sangat terlihat bahwa beliau bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang malas. Kemudian karakter Nabi ketika berjalan apa? Menghentakkan kakinya. Maknanya beliau berjalan dengan jalan yang kuat dan cepat. Ketika beliau itu berjalan, menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Dan ini menurut medis dijelaskan bahwasanya berjalan seperti ini memperbaiki daripada postur tubuh kita ataupun memperbaiki tulang-tulang kita dengan baik. Inilah rahasianya ketika kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ada berjalan kaki, berjalanlah dengan lurus. Jangan suka menoleh ke kiri, lihat ke kanan. Hati-hati, karena ketika antum selalu berjalan dalam kondisi toleh ke kiri dan ke kanan, maka seakan-akan ada sesuatu yang mencurigai atau ada sesuatu yang mencurigakan dalam diri kita. Jaga mata kita, karena kita bisa kemudian dicurigai sebagai seorang maling. Nah, hati-hati ini. Jadi jangan suka banyak menoleh baik ke kiri ataupun ke kanan. Ambil sewajarnya saja, karena akan mengundang kecurigaan orang lain. Ini ada berjalan kaki sendiri. Selanjutnya yang keempat, tundukkan muka sedikit sebagai bentuk sikap tawadhu kita. Artinya ketika kita berjalan, maka fokuslah kita ketika berjalan dan sedikit menundukkan muka kita. Ini wujud daripada kita itu memiliki sikap tawadhu ketika berjalan. Ini ada berjalan kaki sendiri. Selanjutnya yang kelima, berjalanlah di jalur kiri bila di jalan raya. Kalau di Indonesia, jalur untuk berjalan kaki ada di jalur kiri. Beda dengan yang ada di luar negeri. Kalau di luar negeri ada di sebelah kanan, kalau kita ada di sebelah kiri. Jangan sampai kemudian berlawan arah. Kita berjalan melalui jalur kanan, ini yang akan menyebabkan bahaya bagi diri kita sendiri ataupun bahaya bagi orang lain. Apalagi kemudian menggunakan kendaraan. Ini ada berjalan kaki. Kemudian yang B, ada berjalan kaki berombongan. Yang pertama, aturlah posisi dengan baik. Jangan suka memonopoli jalan, karena kita kemudian bersama-sama dengan teman-teman. Saat kita berjalan bersama-sama, sampai kemudian jalan tersebut penuh oleh banyak orang. Ini yang disebut dengan memonopoli jalan. Dan ingat, jalan itu bukan milik kita, tapi milik umum. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan menguasai jalan itu sendiri. Yang kedua, berjalan kaki berombongan, jangan berbicara dengan suara keras, apalagi sambil bergurau, nyanyi-nyanyi dan bersorak-sorak. Ini perbuatan yang tidak sopan dan jangan sampai kemudian kita melakukannya, karena kita dianggap orang yang urakan. Ini ada berjalan kaki berombongan. Yang ketiga, untuk memberitahu teman, mungkin ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan kepada teman kita, jangan biasa menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan. Nunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan itu perbuatan yang tidak baik. Cukup pakai isyarat mata saja. Awas, ketika kita menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan, bisa menimbulkan salah paham ketika orang melihat kita. Bisa saja jadi mereka itu bersuudzon kepada kita, kita sedang mengejek mereka, ataupun kita sedang mencela mereka dan lain sebagainya. Cukup menggunakan isyarat mata saja. Ini ada berjalan kaki berombongan. Selanjutnya yang C, ada berjalan bersama orang tua atau orang yang tinggi derajatnya. Yang pertama, berjalanlah sedikit di belakangnya, jangan sampai
sejajar. Kenapa? Ketika kita sejajar berjalan dengan orang tua kita, menunjukkan seakan-akan kita itu kurang sopan. Maka jangan sampai kemudian kita mendahulinya juga. Berjalan di depan orang tua, ketika kita berjalan dengan mereka, maka ini menunjukkan ketidaksopanan kita ketika kita berjalan dengan mereka. Berjalanlah sedikit di belakang mereka, jangan sampai sejajar atau sampai mendahului orang tua kita. Yang kedua, bawakanlah apa-apa yang perlu kita bawakan. Ketika orang tua kita membawakan sesuatu, entah beliau itu menuju satu tempat, ataupun kita menemani beliau, baik beliau itu belanja di pasar dan lain sebagainya, maka bawa apa yang perlu bisa kita bawa. Jangan sampai kemudian kita membiarkan orang tua kita membawa beban berat, kemudian kita membiarkan. Ini sangat tidak sopan. Kita dianggap tidak beradab berjalan bersama dengan orang tua, kemudian orang tua membawa sesuatu yang membebani beliau, sedangkan kita tidak mau membantu beliau untuk membawakan barang bawaan. Yang ketiga, jika orang tua tersebut sudah uzur dan membutuhkan bantuan, baik itu orang tua kita ataupun orang selain dari orang tua kita, sedangkan kondisi umur mereka sudah uzur, butuh bantuan, tuntun mereka dengan cara sopan dan wajar. Maka inilah adab berjalan bersama orang tua ataupun yang tinggi derajatnya dengan kita. Ini bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan antum bisa mengambil manfaat daripada pelajaran akhlak pada kesempatan kali ini. Sampai di sini bahasan kita. Mudah-mudahan antum bisa mempraktekannya di rumah, bisa mengamalkannya dengan baik, dan insya Allah antum semua menjadi santri yang berakhlak baik, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada orang tua, dan berakhlak kepada masyarakat, serta berakhlak kepada lingkungan kita. Sampai di sini bahasan kita, dan Allahu iyyakum ajmain. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.